Shalom, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA Kristen yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari hendaknya kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang telah Kau berikan pada kami. Hingga sampai hari ini Tuhan Yesus, kami ada semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai hari lepas hari Tuhan. Kami selalu merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada kami Tuhan. Dan bila Tuhan ajarlah kami untuk kami bisa mengerti, dan ajarlah kami untuk bisa belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Renungan kali ini akan diambil dari kisah Nabi Elia. Elia di Gunung Horeb dan saat Allah menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Oke. Untuk singkat ceritanya, saat itu Isabel disuruh Ahab untuk memberitahukan kepada Elia. Lalu singkat cerita Elia takut dan akhirnya Elia pergi ke padang gurun dan Elia istirahat, namun kasih Allah dengan malaikatnya memelihara Elia di padang gurun. Dan saat itu juga Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke gua. Nah, disitulah Allah menyatakan dirinya kepada Elia. Nah, singkat-singkat cerita, Tuhan pun berfirman kepada Elia untuk pergi kembali ke jalanmu melalui padang gurun, melalui Damsyik, dan setelah sampai sana engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Begitulah singkat cerita Elia di Gunung Horeb dan Allah menyatakan diri. Pada tahun-tahun belakangan ini, maraknya penggunaan alat pemutar musik digital telah merusak pendengaran banyak orang. Sudah menjadi gaya hidup bahwa earphone itu sudah menjadi kebutuhan bahwa akan terus dipakai, dan namun dampak negatifnya kesehatan pendengaran jadi terganggu. Dan kenyataannya sekarang ini kita hidup di dunia yang penuh dengan suara, penuh dengan kebisingan-kebisingan. Bahkan suara-suara itu bisa memengaruhi setiap kehidupan kita. Entah itu untuk membeli sesuatu atau bahkan bisa menipu kita. Sama seperti saat Elia mengalami ketakutan, saat ketakutan menghadapi ancaman Isabel, Elia menyendiri ke padang gurun dan di gua. Di gua, ia dihadapkan dengan suara angin yang kencang, gempa bumi, serta api. Lalu gua itu menjadi sunyi sehingga suara Tuhan, satu-satunya suara yang penting, menyuruh berupa bunyi angin sepoi-sepoi. Dari kisah Elia, kita bisa belajar bahwa ada kalanya kita harus berdiam diri untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, dan terkadang itu butuh ketenangan. Kita tidak bisa dengan jelas mendengarkan suara Tuhan dengan kebisingan-kebisingan hidup. Saat kita mau fokus untuk berdiam sejenak, mendengarkan, membaca firman Tuhan, di situ Allah berbicara kepada kita. Dan disitulah secara tidak sadar kita bersekutu dengan Allah yang sangat peduli akan kita.
yang sangat peduli akan setiap masalah kita, bahkan yang akan peduli setiap kehidupan kita selanjutnya. Dan dari firman ini, mari kita bisa bersama-sama belajar untuk menjauhkan diri dari kebisingan hidup dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan lewat saat teduh, karena di dalam saat teduh kita, Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi lewat firman-Nya. Demikian renungan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kita, dan biarlah firman bisa bertumbuh, iman kita bisa lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang telah berikan pada kami. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan mengajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, lewat saat teduh kami, lewat hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, jika selama ini kami melewatkan saat-saat teduh kami Tuhan, saat-saat di mana kami berkomunikasi dengan Engkau, saat-saat di mana Engkau berbicara kepada kami Tuhan secara pribadi, bahkan saat-saat di mana Engkau memberitahukan sesuatu yang khusus kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman ini Tuhan, Engkau mengajari kami untuk kami bisa menggiatkan lagi saat teduh kami Tuhan, dan bisa mempertahankan saat teduh kami, karena hubungan kami pada Engkau Tuhan Yesus itu yang lebih penting Tuhan. Terima kasih ya Bapa surga, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.